Haleluya, puji nama Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi kita semua dalam program GPDI VMM Menyapa. Puji nama Tuhan. Mari segera kita akan membaca renungan firman Tuhan kita pada saat ini yang terambil di dalam kitab Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang ke-18. Itu di dalam satu perikop ya saudara-saudara, dalam ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-8. Sekali lagi, Injil Lukas pasalnya yang ke-18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama, saudara-saudara dapat menyimak dalam Alkitab masing-masing ya. Dengan perikop perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Bunyi firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Saudara-saudara, selanjutnya di ayat yang ke-6, kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali firman Tuhan datang kepada kita semua lewat suatu perumpamaan. Yesus memberikan suatu contoh lewat suatu perumpamaan, yaitu tentang perumpamaan tentang hakim yang tidak benar, hakim yang tidak benar. Nah, di dalam suatu kota dikatakan dalam perumpamaan ini, saudara-saudara, ada seorang hakim dan juga ada seorang janda. Janda ini datang terus-menerus kepada hakim ini. Hakim ini dikatakan hakim yang lalim, hakim yang tidak benar, yang tidak takut akan Tuhan. Tapi janda ini datang terus-menerus kepada hakim ini dan berkata bahwa, "Belalah aku." Mungkin kalau kita dalam kehidupan yang sekarang ini ya, seorang janda datang mengetuk terus pintu rumah kita, mengganggu kita ya. Mengganggu kita kalau misalnya dalam perumpamaan seperti hidup di zaman sekarang. Nah, inilah yang Yesus perumpamakan bahwa hakim yang lalim ini saja mampu apa? Untuk ya udah seperti yang sudah kita baca tadi ya. Hakim itu berkata di ayatnya yang ke-5, "Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Saudara-saudara, ini berbicara tentang hakim yang tidak benar, yang tidak takut akan Tuhan. Apalagi Bapa yang di sorga. Kembali lagi ya, dikatakan bahwa ini perumpamaan ini berbicara, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan di ayatnya yang ke-1 ya, bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kembali berbicara perihal tentang doa yang tidak jemu-jemu. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Seperti janda ini yang datang kepada hakim ini, tanpa henti dia datang kepada hakim ini, hakim yang tidak benar. Apalagi kita orang-orang yang percaya datang terus-menerus kepada Tuhan, membawa setiap persoalan pergumulan hidup kita. Dikatakan bahwa iman yang menerobos, iman yang pantang menyerah, yang tidak mau menyerah, tidak mau mundur, tetap terus mengetuk hati Tuhan dengan datang membawa setiap pergumulan masalah. Maka kita yakin dan percaya Bapa di surga akan memberikan apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kita, menjawab setiap apa yang menjadi pergumulan dan kerinduan-kerinduan kita. Karena apa? Karena kita datang terus-menerus, berdoa terus-menerus, saudara-saudara. Iman yang tanpa menyerah, iman yang pantang menyerah.
Nah, marilah kita memiliki iman yang seperti itu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita memiliki iman yang besar, yang pantang menyerah datang kepada Tuhan. Seperti janda yang datang kepada hakim ini. Kita juga mau datang kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu melalui doa-doa kita. Sehingga mampu mengetuk hati Tuhan. Mampu menggugah hati Tuhan. Dan kita yakin dan percaya jawaban demi jawaban akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Apabila kita selalu datang mencari dan mencari Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan kita pada saat ini, saudara-saudara. Biarlah menjadi kekuatan baru bagi kita ya, bahwa berdoa, mencari Tuhan adalah solusi yang utama bagi kita orang-orang yang terlebih sedang menghadapi persoalan. Itu solusi kepada kita ya saudara-saudara. Mengetuk hati Tuhan, datang dengan tidak jemu-jemu. Puji nama Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kembali kami sudah menerima kebenaran firman-Mu saat ini. Biarlah kami tetap terus ya Tuhan kuat di dalam Engkau. Tetap terus dekat kepada Engkau. Pantang mundur kami datang kepada Engkau. Karena kami tahu Engkau adalah jawaban di setiap persoalan-persoalan dan pergumulan-pergumulan kami. Tetap terus kami bawa seluruh sidang jemaat Tuhan GPDI Villa Melati Mas ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau Allah menyertai ya Tuhan, menjaga ya Tuhan. Yang sedang dalam pergumulan sakit penyakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang sedang dalam pergumulan-pergumulan perekonomian Tuhan buka jalan. Yang sedang dalam masalah-masalah ya Tuhan yang sedang dihadapi, Tuhan senantiasa akan memberikan jalan keluar. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih kami membawa seluruh sidang jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah sumber kekuatan dan sumber pengharapan kami. Kami ya Tuhan selesai dalam renungan firman Tuhan kami saat ini mengalaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.